Pemirsa, sejumlah elit Partai Gerindra siang ini menyambangi kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bertemu dengan Sekjen Partai Demokrat Tuku Rifki Harsha. Pertemuan ini digelar di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, dan beberapa elit partai lainnya. Kedatangan rombongan Gerindra disambut Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan bersama sejumlah elit Partai Demokrat. Pertemuan antara kedua partai ini digelar secara tertutup. Sekjen Partai Demokrat Tuku Rifki mengatakan Demokrat dan Gerindra sama-sama menghargai pilihan politik dalam Pilpres 2024 mendatang. Keduanya sepakat untuk sama-sama menjaga persatuan. Terkait Pilpres, kami saling menjaga etika politik. Kami juga memahami saat ini Partai Gerindra berada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai PKB, dan juga Partai Demokrat saat ini berada dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS. Tentu banyak hal yang kita bicarakan terkait Pilpres ini, termasuk juga keinginan kita agar pemilu ini juga Pilpres ini berjalan dengan baik. Dan untuk mengetahui lebih lanjut poin-poin apa saja yang dibahas dalam pertemuan Partai Gerindra dan Partai Demokrat, kita sudah terhubung dengan jurnalis B-Universe Anissa Fauziah dan juru kamera Mahesa Bismo langsung dari kantor DPP Partai Demokrat. Selamat sore Anissa, poin-poin apa saja yang dibahas dalam pertemuan kedua partai politik ini? Ya baik, selamat sore Stefani. Betul sekali bahwa petinggi elit dari Partai Gerindra, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani ini telah menyambangi dari kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Terkait jika tadi Anda tanyakan terkait dengan poin-poin apa saja yang menjadi pembahasan daripada pertemuan kedua partai ini, yang mereka sebut ini dengan pertemuan silaturahmi kebangsaan, yang kita tahu bahwa memang dari kedua partai ini memang berbeda dari mulai koalisi dan juga calon presiden yang telah diusungnya. Terkait dengan Demokrat ini berkoalisi dengan di mana ada Nasdem dan juga PKS, yakni dari Koalisi Indonesia Perubahan, kemudian juga dari Gerindra dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama dengan PKB, meskipun belum deklarasikan bahwa mereka akan mengusung dari Prabowo Subianto. Dan tadi dalam isinya ini banyak sekali membahas terkait dengan isu-isu nasional, namun tidak menutup bahwa mereka juga telah menjalin komunikasi politik, di mana memang tidak terlepas dari komunikasi politik tersebut terkait dengan pemilihan presiden tahun 2024 mendatang, di mana dari keduanya ini memiliki arah yang sama, bahwa mereka menginginkan nantinya pada pesta demokrasi kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang ini, di mana masyarakat dapat dengan sukacita begitu untuk nantinya memilih daripada calon pilihan presiden mereka dengan seyakin-yakinnya. Dan memang bagaimana nantinya, karena memang sekalipun dari masing-masing partai ini memang berbeda dari koalisi, kemudian juga dari calon presiden yang diusung, memang tidak menutup, maksud kami ini mereka tidak saling menggoda, karena mereka juga ini sangat menghargai terkait dengan keputusan final yang telah mereka buat, di mana memang dari masing-masing ini hanya melakukan silaturahmi antar partai politik. Dan memang berikut ini selengkapnya terkait dengan keterangan langsung dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani terkait dengan kedatangan rombongan dan juga tujuan mereka di DPP Partai Demokrat. Kami mengetahui bahwa Partai Demokrat dalam hal Pilpres telah mengambil keputusan, yakni calon presiden yang sudah dipilihnya. Dan demikian juga Demokrat telah tahu dan mengetahui bahwa Partai Gerindra telah mengambil keputusan final tentang calon presidennya, yakni Pak Prabowo Subianto, dan telah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau kami berkomunikasi dengan Partai Demokrat, tidak bermaksud menggoda keputusan politik yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat. Ini bagian dari upaya kami untuk saling terus
membuka Ya, satu hal juga Stefani yang menarik daripada pembahasan yang ada di sini terkait dengan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Memang saat ini dari Partai Demokrat sendiri ini tengah menghitung momentum kapan mereka akan nantinya mengumumkan daripada calon wakil presiden yang akan mendampingi dari Anies Baswedan. Dan memang mereka ini menyampaikan bahwa mereka telah memutuskan siapa nama dari calon wakil presiden yang akan mereka usung untuk mendampingi Anies Baswedan dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Dan memang mereka masih sama dalam posisi yang sama bahwa keputusan tersebut ini sudah ditentukan dan sudah dipilih sepenuhnya ini terkait dengan adanya penandatanganan piagam yang mana pemilihan dari calon wakil presiden ini ditentukan langsung oleh calon presiden dari Anies Baswedan. Dalam pertemuan kali ini memang Stefani tanpa dihadiri dari masing-masing ketua umum partai, namun nampaknya dari tadi berdasarkan pantauan kami memang pertemuan tersebut berjalin dengan sangat hangat begitu, dengan ramah-tamah di sini, dan memang tentunya komunikasi yang terjalin antara mereka ini cukup nampak sangat cair dan juga sangat hangat. Dan baru saja tadi sekitar pukul 16.00 dari rombongan Partai Gerindra meninggalkan dari kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Kembali ke Stefani di studio. Anissa, selain pembahasan cawapres dari Partai Demokrat, apakah tadi kedua partai ini ada mengungkap lebih jauh terkait dengan capres-cawapres jelang Pilpres 2024? Ya, terkait dengan capres dan juga cawapres jelang Pilpres 2024 ini, mereka tetap pada pendirian ataupun tetap menghargai daripada keputusan masing-masing, yang mana tadi juga telah disampaikan oleh Sekjen dari Partai Gerindra, Ahmad Muzani, bahwa mereka tentunya menghargai keputusan final yang telah mereka buat, di mana pada dasarnya mereka juga telah mengusung dari masing-masing partai ini terkait dengan calon presiden yang mereka usung. Dari Gerindra ini nantinya akan mengusung dari Prabowo Subianto, dan juga Demokrat yang sudah pasti ini mengusung dari Anies Baswedan. Namun untuk Partai Demokrat sendiri, mereka tentunya ini telah memutuskan nama yang sudah mereka kantongi, namun tentunya ini masih belum cukup waktu ataupun momentumnya yang belum tepat menurut mereka untuk diungkapkan ke publik. Dan mereka saat ini juga masih terus menghitung kapan momentum yang tepat untuk mengumumkan kepada ke publik siapa nama calon pasangan yang akan menjadi wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Baik, terima kasih Anissa Fauzia dan juru kamera Mahesa Bismo melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.